Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan. Selawat kepada Nabi. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansa, NIM 1724042018. Saya Maharani Umar dari PT 01 Angkatan 2019 NIM 1924040003. Perkenalkan, nama saya Ridwan, NIM 1624042026 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Sania Indriana Putri dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Asar Ismail Perdana dengan NIM 1924041013. Saya Rita Srianti Rusmi dengan NIM 1924040011. Saya dari kelompok 4, yaitu kompetensi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bangsawan Arfahmi. Nama saya Sri Mulia Rizky dengan NIM 1924040009. Nama saya Muhammad Rogi Jibril, kelas PTE 01 Angkatan 2019 dari kelompok 4 profesi keguruan. Perkenalkan, saya Habib Syukrillah dari kelas PTE 01 kelompok 4 profesi keguruan. Selanjutnya, kelompok kami akan memaparkan materi terkait kompetensi sosial. Saya akan menjelaskan pengertian. Kompetensi juga dapat dipahami sebagai spesifikasi dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya dalam pekerjaan sesuai dengan standar kerja yang dibutuhkan masyarakat atau dunia kerja. Pasal 28 ayat 3 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua, wali didik, dan masyarakat sekitar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Baiklah, kompetensi sosial menurut Slamet. Yang pertama, memahami dan menghargai perbedaan serta memiliki kemampuan mengelola konflik dan benturan. Jadi seorang guru harus mampu memahami dan menghargai perbedaan, dan juga harus mampu mengelola konflik serta benturan yang terjadi apabila terjadi perbedaan, baik itu suku, ras, maupun agama. Yang kedua yaitu melaksanakan kerjasama secara harmonis. Yang ketiga, membangun kerja tim atau teamwork yang kompak, cerdas, dinamis, dan lincah. Yang keempat yaitu melaksanakan komunikasi secara efektif dan menyenangkan. Yang kelima yaitu memiliki kemampuan memahami dan menginternalisasikan perubahan lingkungan yang berpengaruh pada tugasnya. Yang keenam yaitu memiliki kemampuan menundukkan dirinya dalam sistem nilai yang berlaku pada masyarakat. Yang ketujuh yaitu melaksanakan prinsip tata kelola yang baik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang karakteristik guru yang memiliki kompetensi sosial. Karakteristik guru yang memiliki kompetensi sosial antara lain sebagai berikut. Pertama, berkomunikasi secara santun. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain atau sekelompok orang. Ada sejumlah alat
yang dapat dipakai mengadakan komunikasi. Alat yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Melalui pembicaraan dengan segala macam nada seperti berbisik-bisik, halus, kasar, dan keras, bergantung kepada tujuan pembicaraan dan sifat orang yang bicara. 2. Melalui mimik, seperti raut muka, pandangan, dan sikap. 3. Dengan lambang, contohnya ialah isyarat untuk orang tunarungu, menempelkan telunjuk di depan mulut, menggelengkan kepala, membentuk huruf O dengan tujuan dengan tangan, dan sebagainya. Keempat, enggan alat-alat seperti alat elektronik dan sejumlah media cetak. Alat kedua yaitu bergaul secara efektif. Bergaul secara efektif mencakup mengembangkan hubungan secara efektif dengan siswa yang memiliki ciri mengembangkan hubungan dengan prinsip saling menghormati, mengembangkan hubungan berasaskan asah, asih, dan asuh. Ketiga, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antar dua individu atau lebih di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain dan sebaliknya. Dan selanjutnya menguasai psikologi sosial. Penguasaan psikologi sosial menjadi salah satu kriteria guru yang memiliki kompetensi sosial. Guru harus memahami pola tingkah laku siswa sehingga interaksi guru yang siswa dapat berjalan dengan lancar. Guru dapat dengan mudah mengetahui permasalahan yang terjadi kepada siswa. Pada akhirnya guru akan membantu siswa dalam memecahkan masalah yang mengganggu kelancaran belajar. Dan selanjutnya memiliki keterampilan bekerja sama dalam sekelompok berkaitan dengan pemberian pemahaman terhadap siswa. Guru juga dituntut untuk memiliki keterampilan bekerja sama dalam kelompok sehingga guru dapat mengembangkan keterampilan dalam pembelajaran. Selanjutnya saya akan membawakan materi yaitu fungsi kompetensi sosial. Guru ada dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat menganggap guru sebagai orang yang memiliki kecerdasan dan keterampilan yang mampu mengikut serta dalam proses pembangunan. Fungsi dan peran guru sebagai fungsi kompetensi sosial yaitu pertama sebagai motivator dan inovator dalam pembangunan pendidikan, di mana sebagai ilustrasi guru yang ada di desa berperan sebagai agen perubahan di masyarakat yang berusaha aktif dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat desa dengan senantiasa memberikan motivator kepada masyarakat untuk ikut serta mensukseskan program belajar. Selanjutnya, perintis dan pelopor pendidikan. Contoh seorang guru yang melakukan pelopor adalah dengan melakukan penggalangan dana untuk memberikan beasiswa kepada siswanya yang prestasi dan kurang mampu. Selanjutnya, penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, guru diharapkan mampu untuk melakukan berbagai penemuan yang bisa memecahkan berbagai permasalahan yang ada pada pendidikan di masyarakat sehingga mampu untuk menemukan solusinya. Langsung saja saya sedikit menjelaskan tentang pentingnya kompetensi sosial. Yang perlu kita pahami, ya, guru haruslah mengenal nilai-nilai yang dianut
atau yang berkembang di masyarakat, tempat pelaksanaan tugas, dan bertempat tinggal. Apabila ada nilai yang bertentangan dengan nilai yang dianutnya, maka kiranya haruslah ia menyikapi dengan hal yang tepat, sehingga tidak terjadinya benturan antara guru dengan masyarakat. Apabila terjadi benturan antara keduanya, maka akan berakibat terganggunya proses pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, seseorang guru haruslah memiliki kompetensi sosial, agar nantinya apabila terjadi perbedaan nilai dengan masyarakat, seorang guru dapat menyelesaikan dengan baik sehingga tidak menghambat pada proses pendidikan itu sendiri. Meningkatkan kompetensi sosial guru. Nah, seperti pepatah Jawa yang sering kita dengar bahwa guru itu digugu dan ditiru, berarti bahwa guru itu dianut dan diteladani. Berkaitan dengan hubungan sosial guru dan siswa, maka perlu upaya meningkatkan kompetensi sosialnya. Ya, yang pertama yaitu menggabungkan kecerdasan sosial. Nah, menggabungkan kecerdasan sosial dari seorang guru dan seorang siswa itu sangat perlu untuk menjaga ritme pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, selanjutnya yaitu mengikuti pelatihan kecerdasan sosial. Nah, seorang guru pun perlu mengikuti pelatihan sosial untuk meningkatkan kompetensinya mengenai pengembangan sosial terhadap seorang siswa. Maka itu seorang guru perlu melakukan pelatihan sosial. Nah, bagaimanapun seorang guru harus perlu menjaga hubungan emosionalnya dengan seorang siswa sehingga pembelajaran dalam kelas dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Di sini saya akan membawakan materi ke-6 yaitu ruang lingkup kompetensi sosial. Ahmad Sanusi mengungkapkan kompetensi sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dengan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Menurut D.T. Amijaya, kompetensi kemasyarakatan atau kompetensi sosial seorang guru sudah barang tentu berkaitan dengan kompetensi profesionalnya. Jenis-jenis kompetensi yang harus dimiliki guru menurut C.C. Wijaya adalah sebagai berikut. A. Terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Keterampilan berkomunikasi dengan orang tua peserta didik baik melalui bahasa lisan maupun tertulis sangat diperlukan oleh guru. Guru harus dapat menampilkan dirinya sedemikian rupa sehingga kehadirannya diterima di masyarakat. Dengan cara demikian, dia akan mampu bekerja sama dengan dewan pendidik atau komite sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah. Sebagai ilustrasi, guru yang ada di sekolah harus mengetahui karakteristik lingkungan sosial budaya masyarakat di tempat guru bekerja dan di tempat tinggalnya sehingga adaptasi yang dilakukan akan lebih diterima oleh masyarakat. B. Pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan. Guru diharapkan dapat menjadi tempat mengadu oleh sesama kawan sekerja dan para orang tua peserta didik, dapat diajak berbicara mengenai berbagai kesulitan yang dihadapi guru lain atau orang tua berkenan dengan anaknya, baik di bidang akademis maupun sosial. C. Memahami dunia sekitarnya atau lingkungannya. Sekolah ada dan hidup di masyarakat. Masyarakat yang ada di sekitar sekolah selalu mempengaruhi perkembangan didikan di sekolah. Karena itu, guru wajib mengenal dan menghayati dunia sekitar sekolah, minimal masyarakat kelurahan atau desa dan kecamatan di mana sekolah dan guru berada. Baik, saya akan melanjutkan materi kompetensi sosial, yaitu indikator-indikator kompetensi sosial guru. Kemampuan sosial tersebut dirinci menjadi beberapa faktor, yaitu bersikap inklusif dan bertindak objektif, beradaptasi dengan lingkungan, tempat bertugas dalam lingkungan masyarakat, berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan komunikasi profesi sendiri maupun profesi lain secara lisan maupun tulisan,
dalam bentuk lain serta berkomunikasi secara empirik dan santun dengan masyarakat, yaitu yang pertama, bersikap dan bertindak objektif. Bertindak dan bersikap objektif adalah kemampuan yang harus dimiliki agar guru selalu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik. Bertindak objektif berarti guru dituntut berlaku bijaksana, arif dan andil terhadap peserta didik. Dalam bertindak bijak dan berkata, bijak dan dalam bersikap. Baik yang kedua yaitu beradaptasi dengan lingkungan. Beradaptasi dengan lingkungan adalah kemampuan yang dituntut pada seorang guru. Karena lingkungan berarti seseorang guru perlu melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah, masyarakat. Umumnya beradaptasi dengan lingkungan, tugas guru berarti profesi adaptasi menjadi bagian terpenting dalam berkomunikasi. Yang ketiga yaitu berkomunikasi secara efektif. Kompetensi sosial dapat dilihat dalam berkomunikasi secara efektif. Guru sebagai inspirator dan motivator dalam proses pembelajaran memiliki peran penting dalam melakukan komunikasi yang efektif. Misalnya, guru dituntut berkomunikasi dalam komunikasi yang efektif dengan bergaul dengan koleganya, bergaul dengan peserta didiknya, masyarakat sekitar. Komunikasi dapat terjalin jika dilakukan saling percaya, bukan saling curiga di lingkungan sosial termasuk lingkungan belajar. Yang keempat, empatik dan santun berkomunikasi. Sikap empatik dan santun dapat diaplikasikan secara dengan melakukan cara kritik, teguran, dan nasihat. Bahasa kritik, teguran, dan nasihat menjadi solusi alternatif dalam menyampaikan kritik. Bahkan empatik dan santun merupakan cara dan pendekatan yang dilakukan guru dalam dengan peserta didiknya. Oleh karena itu, guru juga membutuhkan strategi dan pendekatan yang lebih intensif dapat diterima oleh lingkungan belajar. Selanjutnya, prinsip komunikasi ampuh. Poin pertama, menimbulkan kesan. Dalam hal ini, guru dituntut kreatif memanfaatkan kemampuan otak sebagai tempat menimbulkan kesan. Pembentukan kesan pertama terhadap orang lain memiliki 3 kunci utama. Yang pertama, mendengarkan tentang kepribadian orang itu sebelumnya. Yang kedua, menghubungkan perilaku orang itu dengan cerita-cerita yang pernah didengar. Dan yang ketiga, mengaitkan dengan latar belakang situasi waktu itu. Poin kedua, mengarahkan fokus siswa merupakan langkah kedua yang menuntut guru untuk memusatkan perhatian siswa dalam mengingat pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya. Dan yang ketiga, inklusif. Guru juga harus memilih kata secara inklusif, komunikatif, dan mengajak siswa untuk berperan aktif. Poin yang terakhir, spesifik. Guru juga harus menggunakan bahasa yang spesifik dengan jumlah kata yang sedikit atau hemat bahasa. Terima kasih. Itulah tadi paparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.